Dan diskusi kita kali ini ya adalah mengenai sistem hidrolik sederhana. Nah, ini contohnya hidrolik ya, mirip dengan pneumatik. Tapi karena ini hanya contoh untuk mekatronika hubungan dengan elektriknya, maka saya hanya mendiskusikan mengenai yang sederhana. Ya, untuk sistem hidrolik yang lainnya tolong direview, dibuka lagi ya tentang itu. Tapi di sini tujuannya adalah untuk mereview ya, nanti akan digabungkan dengan sistem elektroniknya. Ya. Kita lihat di sini, ini adalah pompa. Ya. Kenapa disebut pompa? Karena dia ada segitiga yang penuh ya, isinya penuh ya. Kalau segitiganya cuma garis segitiga gitu, kosong dalamnya itu pneumatik. Ya. Kalau pneumatik sistemnya bukan pompa tapi kompresor. Ya, jadi ini adalah pompa yang digerakkan oleh motor. Ya. Bawahnya ini adalah tangki oli, menghisap oli, dipompakan sehingga dia bisa didistribusikan ke seluruh sistem hidrolik. Ya. Ini adalah sebuah alat yang disebut dengan pressure relief valve, ya, katup pelepas tekanan. Kita bisa atur tekanannya di sini berapa yang kita inginkan, sehingga tekanan pada sistem yang terjadi bisa diatur di tempat ini, pada alat ini. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang disebut dengan DCV, Directional Control Valve atau katup pengatur. Ya, dia akan mengatur tekanan oli ini, ya, apakah dia dimasukkan ke dalam port A atau B. Ya, mari kita lihat. Kalau DCV ini kita tekan, ya, ini ada pegas, dua pegas, yang akan memposisikan DCV ini pada bagian normal, ya, di mana bagian normal ini tekanan P itu dikembalikan ke tangki, tidak ada tekanan ke A maupun ke B. Ya, perlu diketahui bahwa ini adalah sebuah DCV dengan 3 posisi, 1, 2, 3, dengan 4 port, portnya P, T, A, dan B. Nah, tolong direview kembali ya mengenai DCV ini. Nah, kalau kita tekan, ya, posisinya berpindah ke panah yang bersilang ini, maka kita lihat bahwa tekanan P ini akan ke port B, sehingga piston ini mendapat tekanan dari sebelah kanan, akan bergerak ke kiri. Ya, tentunya dengan syarat bahwa minyak atau oli di bagian A ini keluar kembali ke tangki. Nah, ini panahnya ya, panahnya dia kembali ke tangki. Ya, sehingga posisi piston bisa digerakkan ke sebelah kiri. Ya. Itu adalah untuk untuk pergerakan ya dari B piston dari kanan ke kiri. Sekarang kalau kita gerakkan posisi DCV ini pada panah yang sejajar tapi arahnya berlawanan, ini kita taruh posisinya di tengah. Sehingga kita lihat bahwa P ini akan memberi tekanan ke A. A bertekanan sehingga piston ini cenderung bergerak ke kanan. Nah, tentunya oli atau minyak yang ada di sebelah bagian B ini harus keluar. Nah, kita lihat panahnya ke bawah dan panah ini berhubungan dengan tangki. Nah, akhirnya dia bergerak ke kanan. Nah, DCV inilah yang nantinya akan dihubungkan dengan sistem listriknya. Jadi sudah bukan pedal atau tombol atau yang manual, tetapi akan dihubungkan dengan suatu sistem solenoid, ya, sehingga pergerakan ini diperintahkan oleh sistem listrik. Ya. Perlu saya jelaskan juga bahwa nomor 6 ini adalah indikator tekanan, ya, di mana pada waktu kita melakukan penyesuaian tekanan, kita bisa melihat berapa tekanan yang bekerja pada sistem ini. Ya, tentunya harus sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh perusahaan pembuat aktuator atau sistem hidrolik ini. Ya, saya kira itu. Ya, nanti dalam simulasinya tidak ada ini ya. Jadi maksud saya yang DCV 3 posisi tidak ada ya. Yang kita pakai nanti adalah yang 2 posisi ya. Karena itu adalah sistem simulasi yang sederhana, maka yang ada hanya 2 posisi. Tapi tidak masalah. Ya, nanti kita bisa lihat cara kerjanya. Baik, ini adalah
simulasi yang dibuat oleh Festo, ya, disebut dengan fluid sim. Ini sederhana sekali, tidak seperti diagram kita tadi, tetapi yang ingin diperagakan di sini karena ini nanti akan digabungkan dengan sistem elektriknya, maka ini akan yang saya tunjukkan di sini adalah sebuah DCV. Ya, tapi dua posisi, ada 4 port. Nah, ini adalah tekanan pompa, tapi ini yang saya pakai ini adalah pneumatik ya, tapi sistemnya sama ya. Saya kira ini sama. Ya, ini segitiga terbuka untuk pneumatik. Sekarang karena dia posisi dua posisi, maka posisinya dia pertama adalah melakukan penekanan di port B ini ya. Ini port B, saya belum berikan nama di sini ya. Bisa diberikan nama port B, kemudian port A, kemudian ini DCV sudah bisa beri namanya, aktuator sudah saya berikan namanya. Nah sekarang kita lihat tekanan langsung di B, si piston bergerak ke kiri. Kemudian saya akan berikan tekanan pada ini, kita lihat lambangnya ya, jari telunjuk saya menekan ya, sehingga kembali pada posisi tekanan ada di bagian B ya, sehingga piston bergerak ke kanan. Nah, ini sederhana sekali. Jadi kalau tadi mungkin agak sulit ya melihatnya, tetapi kalau sekarang seperti ini kita lihat bahwa yang biru tua ini bertekanan, sedangkan biru muda ini tekanannya mendekati nol. Dia kembali ke reservoir, ya, lambangnya segitiga terbalik, ya, posisi seperti ini. Karena kita coba lagi pada posisi waktu dia bersilangan, apa yang terjadi? Nah, kita lihat tekanannya beralih ke sebelah kanan, ya, masuk melalui port A. Ya. Ini adalah yang disebut dengan simulator untuk suatu pneumatik atau hidrolik sederhana. Ya, saya kira itu. Nah, setelah kita melihat simulasi sistem hidrolik yang sederhana, nah kita mulai sedikit ya agak jadi ada suatu diagram ya, yang menunjukkan ya sistem hidrolik dengan pengatur tekanan yang berbeda pada dua buah silinder dalam gerakan maju dan mundur. Nah, ini sistem lengkapnya ya. Nanti yang akan saya potong sekian ya, karena yang di bawah ini ada perlengkapan yang sudah kita diskusikan ya. Ya atau saya sedikit jelaskan. Ya. Ini sistem hidrolik ya, karena segitiga ya. Kita lihat segitiga penuh semua ini ya. Ini sistem hidrolik. Ya. Pada bagian bawah ini adalah yang disebut dengan pompa hidrolik ya, yang mempunyai pengatur, bisa variabel pompanya bisa diatur tekanannya, bisa ya, yang terjadi di itu, bahkan sekalipun dia berputar tekanannya bisa nol ya. Itu ada alat pengaturnya. Nah sistem pengaturnya adalah sistem pengatur hidrolik juga ya. Review lagi ya, jadi di review di teori-teori mengenai hidrolik ini ya. Nah ini ya, ada tambahan ya, suatu peralatan untuk melakukan pengecekan indikator ya, tekanan ya. Kita lihat ini tekanan akan berhubungan dengan reservoir kalau dia tidak ditekan. Ya, ini saya jelaskan dulu. Ya. Sehingga ini ada sebuah katup yang disebut katup searah. Ya, tekanan akan berjalan bisa ke atas, tapi tidak bisa ke bawah, tidak bisa kembali. Ya, jadi ini untuk menahan jangan sampai pompa ini menghadapi suatu kerja yang berat, ya, karena dia harus menahan tekanan kembali. Ada katup satu arah. Sekali lagi review. Nah, ini motor listrik dan ini koplingnya. Ya. Baik, diagram ini saya akan ambil hanya sebagian untuk kita lihat bagaimana sistem kerjanya. Nah, saya potong. Di bawah ini ada sebuah DCV, ya, dua posisi. Ya, ini langsung dari pompa, dia akan masuk ke sistem distribusi di sini. Ya. Di mana dari sistem pompa ini ya, ini pedalnya. Ya, kita lihat ini gambar, ini sebuah DCV dua posisi. Ya, ini ada bekas untuk mengembalikan posisi ini, ya, posisi pertama ini ada P, T, dan A dan B. Ya, pada tekanan A ini, ya, dia akan memberikan tekanan ke sebelah kiri,
tekanan ke ke port B untuk aktuator boring dan port B di aktuator cakking. Nah, ini peralatan ini adalah peralatan untuk mengatur, ya. Kalau ada tekanan, ini ada penceratan, ya. Ini ada tanda panah, berarti ini bisa dipersempit, ya, kapasitasnya dikurangi, ya, sehingga oli yang melewati sini akan berkurang kapasitasnya. Ya. Apakah oli akan bergerak apakah dari atas atau dari bawah, ya. Tapi pada kondisi ini, pada waktu oli bertekanan dari sebelah masuk ke sini, karena ini dijerat, terjadi pengereman, ya. Tapi ini ada katup satu arah, ya, di mana oli bisa dengan bebas lewat. Nah, mungkin kita akan berpikir, mengapa ini kok seperti ini? Tolong di review kembali, ya. Nah, ini tujuannya adalah kalau oli bergerak dari atas ke bawah, dari port B kembali ke tangki, misalnya dihubungkan dengan tangki, maka oli tersebut tidak bisa melalui ini. Minyak tidak bisa melalui katup ini, dia melalui penceratan. Sehingga ada penghambatan aliran. Ya, begitu pula dengan ini. Ya. Kita lihat, pada waktu ada tekanan di sini, oli bisa langsung kemari. Dia langsung bergerak ke kanan. Sedangkan yang di sini ditahan, ya, tetapi oli bisa melewati melalui peralatan ini yang mirip kerjanya dengan penceratan ini, ya, kecil, sehingga ada oli yang tetap bergerak masuk ke kemari tapi lebih kecil, ya. Sedangkan yang ini dia lebih besar, ya, sehingga pergerakannya dia ini lebih cepat dibandingkan dengan yang bagian cakking, ya. Jadi kita lihat, ya, ini penjelasan selanjutnya. Nah, itu adalah kalau tekanan ada pada bagian A. Ya, kemudian kalau kita pindahkan posisinya pada yang bersilang ini, ya, maka kita lihat tekanan itu ada pada bagian B. Ya. Nah, pada bagian B ini kita lihat bahwa untuk boring, ya, tekanannya itu ditahan oleh katup ini. Dia hanya melalui sistem, ya, kita lihat ini Anda yang pada contoh awal ini adalah sebut dengan pressure relay valve, ya, katup bisa mengatur tekanan, ya, sehingga pada waktu pertama tekanan masuk kemari, ya, dia harus melalui pengatur tekanan ini, tidak bisa melalui katup ini, ya, sehingga dia akan bergerak lambat jika dibandingkan kalau yang di atas, ya. Kalau yang di atas kita atur, ya, misalnya yang kita inginkan cakking itu lebih cepat, ya. Ya, cak itu memegang, ya. Ini untuk memegang benda kerja, sedangkan yang boring ini adalah yang untuk menggerakkan alat bornya. Ya, jadi ini harus bergerak dulu mencekam alat, baru bor ini bisa bergerak turun. Ya. Baik, ini penjelasan selanjutnya, ya, saya harus tayangkan sekalipun tidak ada gambarnya, tapi saya kembali ke gambarnya. Ya. Nah, pada waktu melakukan boring, cakking ini harus bergerak cepat. Ini harus diatur lebih besar dibandingkan dengan yang boring, sehingga dia bisa mencekam dulu. Ya. Setelah selesai dia dicekam, baru boring itu turun. Ya, kita lihat begitu ada tekanan pencekaman di sini, ya, selesai tekanan di daerah ini akan naik, ya, sehingga dia akan menekan lebih besar untuk alat bor dari aktuator untuk menggerakkan bor ini bergerak melakukan kegiatan pengeboran. Ya, tadi kalau B ini adalah pergerakan dari cakking ini lebih cepat, sedangkan bor ini boring, ya, akan pergerakannya lebih lambat. Ya, pengeboran nggak boleh terlalu cepat juga, ya. Ya, memang ini juga agak berisiko, kita harus tepat sekali mengaturnya. Sedangkan kembali nanti kalau pada A, ya, itu pengeboran ini harus kembali dulu, ya, bornya harus naik dulu, baru pencekamnya melepas. Kira-kira seperti itu kerjanya, ya. Saya tunjukkan ininya dulu. Saya harus tayangkan agak lama. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya, supaya Anda lihat bagaimana kira-kira
penjelasannya tadi ya. Jadi ini semua ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya, karena agak panjang saya tidak bisa tayangkan gambarnya di sini ya. Kalau saya tayangkan akan banyak halaman yang harus ditayangkan. Nah, ini selanjutnya juga penjelasan juga kelanjutan dari yang tadi. Ya. Jadi Anda bisa membacanya sepintas sekilas bagaimana apa, kerja dari sistem boring and tagging ini ya. Baik, saya kembali dulu ke gambarnya. Yang perlu kita lihat di sini adalah ya, bahwa tagging dan boring ini nanti bisa seperti saya katakan tadi bisa diatur. Ya, pada waktu tekanan di B itu persiapan benda kerja sudah harus masuk di bagian tagging, kemudian boring akan bekerja seperti itu. Ya. Nah, saya kira itu yang sudah saya jelaskan. Ini adalah keterangan lanjutnya. Selanjutnya, jadi kita sekarang memasuki simulasi ya, simulasi untuk tagging dan boring. Nah, selanjutnya ini diagram yang saya buat. Ya. Tetapi sayangnya ini ya, kita lihat ya, tapi nggak masalah ya. Kedua apa namanya, aktuator ini terbalik ya posisinya, tapi setidaknya kita sudah bisa melihat ya apa yang bisa dilakukan ya. Baik, ini ada pompa, ini ada DCV ya. DCV tapi posisinya ini posisi 5 ya. Posisi 2 dengan 5 apa? Dengan 5 port. Ya, sekarang kita coba. Ya, ini ada tekanan kompresor, dia akan memberikan tekanan pada sebelah bagian kanan. Mari kita lihat pergerakannya. Ya. Ini saya sudah simulasikan. Jadi saya mulai tekan ini ya. Coba kita lihat, kita perhatikan pergerakan dari caking dan boring ini ya. Ini ada pedalnya. Nah, kita lihat ya, caking lebih cepat, bor lebih lambat. Ya, tapi terlalu lambat ini ya. Mungkin tekanannya di sini terlalu ini ya, dihambat ya. Ini ada tekanan, hambatannya terlalu besar. Tapi mungkin secara itu ya, ini adalah pengeboran juga lambat seperti ini. Ya. Nah, nanti pada waktu kembalinya, bor ini harus kembali lebih duluan. Ya, jangan sampai caking duluan. Ya, karena sementara bor yang terlepas, caking dilepas, benda kerjanya terlepas. Ya. Coba kita perhatikan ya di sini. Nah, ini akan terlalu cepat ya. Tapi kita lihat bahwa ini sudah kembali lebih cepat. Ya. Baik, ini saya coba saya atur ya. Penceratannya saya buat lebih apa? Jadi bukan 20%, tetapi saya buat misalnya 30% ya, ganti 30 di sini. Nah, 30, nah, kita lihat jadi 30%, dan di sini karena 30% ini menahan ya. Jadi kalau dia lebih besar, dia akan lebih cepat gerakannya. Sedangkan yang ini pada waktu kembali dia terlalu cepat. Oke, kita coba dulu ya. Ini kita simulasikan, kita coba dulu. Ya. Nah, caking ya. Oh, tapi kalau dia terlalu besar, caking belum terlalu siap, bor sudah maju. Ya. Oke, nggak masalah. Nah, yang penting kita lihat bahwa dia bor itu ya. Nah, ini harus kembali dulu bor ini ya. Ya, sebelum cak dilepas. Ya, nggak masalah kalau bornya lebih cepat lepasnya karena sudah lubang. Ya, tapi dia harus kembali dulu. Kita perhatikan tuh. Nah, jadi sudah kembali ya. Sedangkan cakingnya apa, pemegangan ya, cakingnya dia agak lambat. Ya. Nah, tetapi kalau kita mau perlambat lagi bisa dengan mengatur ininya ya. Misalnya contohnya ini kita atur ya. Waktu kembali ini harus lebih kecil ya. 45 ini harus kita ini 60. Nah, ini yang kita ubah properties. Nah, supaya agak lambat kita ganti misalnya menjadi 30. Jadi saya ganti jadi 30. Ya, tergantung terserah Anda bagaimana nanti. Kita simulasikan lagi. Ya. Baik. Wow. Jadi bersama-sama ini ya. Ini salah ya kalau mengatur ini ya. Kali kembali dulu.
Ya, ini tadi 45. Ya, properties ini 45. Ya. Kalau dia terlalu lambat juga kita bisa ganti menjadi 50 ya misalnya. Oke. Ya, coba-cobain ya. Saya sendiri merancang ini juga sesuai dengan uh, asalnya ya. Kita lihat, nah, cakeng sudah selesai, baru bornya maju. Tekanan terjadi di sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan tekanannya mendekati 0 atau 0 ya. Karena dia kembali ke ini dua ini reservoir ya, kiri dan kanan reservoir. Ya, untuk suatu sistem DCV 2/5, 5/2, 5 posisi dan 2, 5 port dan 2 posisi. Sekali lagi di review ya. Kembali saya tekan ini. Nah, cakingnya kembali. Oh, portnya udah duluan ya. Bentar. Lihat. Nah, ini tinggal mengatur ya. Ini sudah betul seperti ini, tapi kita lihat ya. Nah, kita lihat bornya sudah duluan belum ya. Sekarang coba lihat. Kita lihat. Oh ya, bornya duluan. Cuman cakingnya mungkin agak sedikit terlalu cepat ya. Saya kira itu ya. Jadi itu sistem yang kita rancang, kita masukkan di dalam sistem mekanya ya. Dan tronikanya nanti akan bekerja di sini. Ya, ini yang diatur oleh seperti tadi pada simulasi pertama, ini adalah yang disebut dengan DCV yang dilengkapi dengan solenoid, ya, bukan manual pedal seperti ini atau push button seperti ini, ya, push button pneumatik atau hidrolik.